Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septianggraini. Saya dari Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sekarang saya menduduki semester 2 di kelas 2E. Di sini saya akan memaparkan laporan tugas akhir mata kuliah biopsikologi yang berjudul Dukungan Keluarga bagi Penderita Skizofrenia Paranoid yang telah saya buat. Di sini saya tidak lupa mencantumkan kata pengantar, lalu membuat daftar isi tentang perihal yang telah saya kumpulkan. Lalu di bab 1, yaitu pendahuluan, ada latar belakang tentang gangguan jiwa, yaitu seseorang yang memiliki perilaku yang menyimpang menurut Aryani 2016. Diagnosis skizofrenia paling banyak mengalami halusinasi, yaitu menurut Titin 2016. Sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, persepsi, tingkah laku, dan perasaan yang berbeda dengan norma yang ada. Selanjutnya, saya juga mencantumkan pengertian dari skizofrenia sendiri, yaitu merupakan gangguan jiwa berat, di mana penderitanya mengalami penyimpangan proses berpikir, emosi, dan perilaku yang ditandai dengan adanya halusinasi atau pikiran yang tidak tepat, waham, dan memiliki gangguan pada aktivitas motorik yang aneh. Menurut Cempaka et al. 2018, Maharani 2019. Skizofrenia terdiri dari beberapa tipe, yaitu paranoid, hebefrenik, katatonik, residual, dan tidak terkategori. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana usaha keluarga dalam melakukan keperawatan pada pasien halusinasi pendengaran dengan diagnosis media skizofrenia. Lalu di sini tujuan observasi dan wawancara. Setelah itu manfaat, yaitu ada dua, yaitu dari segi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Tidak lupa saya mencantumkan tentang identitas klien atau pasien yang saya observasi. Namun, karena pasien tidak bisa diajak berbicara, saya melakukan observasi dan mencari info melalui ibu dari pasien. Lalu di bab 2, yaitu kajian teori, adalah pengertian tentang skizofrenia sendiri, lalu sejarah konsep dari skizofrenia, setelah itu kategori dari skizofrenia dalam DSM-4R yang tadi, yaitu ada 5 kategori. Saya ulangi, yang pertama ada skizofrenia disorganisasi, lalu skizofrenia katatonik, lalu selanjutnya yang saya observasi adalah skizofrenia paranoid, lalu skizofrenia tipe undifferentiated. Selanjutnya ada skizofrenia residual, lalu gejala skizofrenia itu sendiri, yaitu adalah halusinasi, delusi, pikiran kacau dan ucapan membingungkan. Setelah itu adalah masalah kognitif, gerakan yang tidak teratur. Selain itu, gejala skizofrenia lainnya juga dapat meliputi hal-hal di bawah ini. Bisa dilihat beberapa contoh lainnya. Lalu, ciri-ciri tersebut terkadang sulit dikenali karena umum terjadi terutama pada remaja. Akibatnya, banyak orang menganggap jika gejala tersebut lumrah selama fase remaja. Kemungkinan ada beberapa tanda dan gejala yang tidak disertakan di atas. Apabila Anda memiliki kekhawatiran tentang gejala tertentu, segera konsultasikanlah ke dokter Anda. Dalam banyak kasus, orang dengan kondisi mental ini biasanya tidak menyadari jika mereka memiliki skizofrenia dan membutuhkan pengobatan. Oleh sebab itu, jika Anda mencurigai seseorang sekitar Anda, jangan lupa berdiskusi. Selanjutnya saya mencantumkan penyebab skizofrenia, lalu resiko faktor skizofrenia. Ada beberapa di bawah ini faktor resikonya.
Setelah itu diagnosis skizofrenia, lalu pengobatan dari skizofrenia. Yang pertama konsumsi obat skizofrenia, yang kedua pengobatan psikososial, dan yang terakhir yaitu perawatan skizofrenia di rumah. Ada beberapa yang bisa kita lakukan jika keluarga kita terkena skizofrenia. Kemudian di bab 3 yaitu pelaksanaan interview, tidak lupa saya mencantumkan perencanaan observasi dan interview yang dilakukan. Lalu saya membuat panduan observasi, rancangan interview guide, pelaksanaannya, hasil dari observasi yang telah saya lakukan, hasil wawancara, lalu analisis yang digabungkan dengan teori, pembahasan dari skizofrenia, di sini saya akan menjelaskan kembali hasil wawancara yang telah saya lakukan, yaitu Ibu Dede sebagai ibu dari pasien yang saya teliti. Interview adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki keseharian mengurus rumah tangga dan mengurus anaknya yang sedang sakit tersebut. Ibu Dede menghidupi kesehariannya dengan uang pensiunan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Sebagai ibu yang memiliki anak dengan penyakit skizofrenia paranoid, beliau sering mengantar anaknya untuk melakukan kontrol di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan untuk melihat perkembangan selanjutnya pada kondisi anaknya tersebut. Sesekali anaknya yang bernama Dedi dirawat inap di rumah sakit jiwa tersebut, tetapi hanya saja jika kondisinya memburuk. Jika dilihat dari perkembangannya membaik, ia boleh dirawat jalan. Beliau mengatakan kondisi anaknya saat ini sudah cukup baik dikarenakan sudah bisa diajak berbicara sedikit demi sedikit walaupun tidak begitu paham. Keseharian yang dia dilakukan sekarang mondar-mandir ke bengkel milik temannya dulu dan dia sudah bisa mengetahui arah pulang. Pada tahun 2017, saat awal pertama Dedi didiagnosa atau mengalami skizofrenia paranoid, ia benar-benar tidak bisa diajak bicara. Seringkali ia terlihat berbicara sendiri, serta pandangan matanya kosong. Sesekali ia memukul kepala sendiri dan berteriak-teriak, serta ia seringkali terlihat khawatir dan berkeringat dingin. Lalu dia sering tiba-tiba marah-marah atau emosian. Ibunya mengatakan awal mula dia terkena penyakit tersebut dikarenakan memiliki rasa dendam atau dengki terhadap kakaknya sendiri yang sering menjual kendaraannya atau barang-barang miliknya yang tidak kunjung diberikan. Dan seringkali kakaknya menganiaya Dedi dengan memukul kepalanya ke kloset kamar mandi hingga kloset itu pecah. Sejak saat itu, Dedi tidak dapat diajak bicara dengan baik. Selain itu, ibunya mengatakan bahwa ia seringkali memendam perasaannya dan tidak mengeluarkan emosi yang sedang ia rasakan dan dialami. Di samping itu, dia juga pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang. Selanjutnya, kesimpulan yang telah saya buat yaitu skizofrenia adalah salah satu gangguan mental yang disebut psikosis. Pasien psikotik tidak dapat mengenali atau tidak memiliki kontak dengan realitas yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi, bizarre, dan mengalami waham dan halusinasi. Simptom klinis utama skizofrenia digolongkan dalam 3 kategori: positif, negatif, dan disorganisasi. Dan beberapa simptom yang tidak cukup sesuai dengan untuk digolongkan ke dalam 3 kategori tersebut. Stiadi menggolongkan etiologi skizofrenia ke dalam 2 pendekatan, yaitu somatogenesis dan psikogenesis. Penanganan bagi penderita skizofrenia beragam, baik menggunakan obat-obatan maupun psikososial. Tidak ada pendekatan penanganan tunggal yang memenuhi semua kebutuhan orang yang menderita skizofrenia. Konseptual terapi perawatan kontemporer cenderung menyeluruh, menggabungkan antara pendekatan psikofarmakologis dan psikososial. Selanjutnya ada saran bagi keluarga. Lalu saya mencantumkan daftar pustaka yang berisi tentang referensi-referensi untuk proposal saya. Yang kelima, tidak lupa saya mencantumkan dokumen proses pengambilan data.
tentang saya berfoto dengan ibu korban, ibu pasien, lalu saya meminta surat keterangan kontrol pasien yaitu Dedi Permadi sendiri, lalu surat rujukan FKTP pasien, dan saya membuat sedikit verbatim, lalu yang terakhir ada link rekaman Google Drive. Oke, sekian pemaparan proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.